Pada tutorial kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai frekuensi. Sebelumnya, kita telah membahas frekuensi absolut, dan sekarang kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Jadi, frekuensi relatif adalah salah satu komponen statistik yang biasanya ditampilkan pada hasil analisis konkordansi. Tidak hanya di CikipiWeb, tapi juga di layanan web korpus lain atau program analisis korpus yang lain seperti Sketch Engine, Lightsbox, Encount, English Corpora, dan program-program lain baik yang berbasiskan website maupun yang harus diinstal ke dalam komputer kita. Nah, frekuensi relatif ini kadang-kadang disebut juga dengan frekuensi yang sudah dinormalisasi, ya, atau frekuensi normal. Nah, di dalam tutorial ini saya akan menggunakan istilah frekuensi relatif saja, meskipun tadi frekuensi yang sudah dinormalisasi atau frekuensi normal itu adalah istilah lain yang juga berterima. Ya. Jadi frekuensi relatif ini biasanya diukur dengan basis satuan tertentu. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, kita akan gunakan contoh dari British National Corpus. Ya, jadi masuk dulu ke British National Corpus di CikipiWeb. Ya, kemudian kita akan gunakan satu query, yaitu query the. The ini merupakan kata yang frekuensinya hampir pasti tertinggi pada setiap korpus bahasa Inggris. Kita lakukan penelusuran. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai frekuensi absolut, ya, dari the sebanyak 6.041.239. Nah, sekarang kita akan mencari frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif di CikipiWeb ya ada di dalam konkordansi ya dan tools yang lain ya. Tapi sekarang kita sedang membahas konkordansi dan satuannya adalah instances per million words. Ya, jadi instances per million words. Ini istilah yang lain lagi. Ya, kadang juga disebut PMW ya. Ini singkatan dari per million words. Kenapa disebut per million word PMW atau per million words? Karena basis satuan untuk menormalisasi ya frekuensi absolut tadi menjadi frekuensi relatif adalah 1 juta. Ya, jadi bisa kita lihat di sini frekuensi relatifnya adalah 53.890,399. Jadi ini adalah frekuensi relatifnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung secara manual, meskipun tidak perlu, ya. Tapi mengetahui formula penghitungannya secara manual ini akan membuat Anda lebih paham dari mana angka ini didapat. Ya. Jadi frekuensi relatif itu didapatkan dengan hasil perkalian antara frekuensi absolut. Frekuensi absolut itu ini ya, di sini. Jadi frekuensi absolut ini perkalian antara frekuensi absolut dengan basis normalisasi. Basis normalisasinya adalah 1 juta. Kemudian dibagi hasil perkalian tadi dibagi dengan ukuran korpus. Berapa besar korpus ya. Jadi korpusnya di sini adalah sebesar 112.102.325. Sekarang kita akan coba hitung secara manual. Ya, saya akan pakai kalkulator. Oke. Ini kalkulatornya. Ya. Kita masukkan perkaliannya dulu ya, yang di atas. Jadi frekuensi absolut 6.041.239 ya. Jadi ini frekuensi absolut. Kita kalikan dengan basis normalisasi. Nah, basis normalisasi yang umum memang 1 juta, tapi sebetulnya kita bisa mengubah mau jadi 100, 1000, 10.000, 100.000,
1 juta, 10 juta, dan sebagainya. Tidak masalah selama basis satuan tersebut konsisten. Hanya saja memang yang biasa digunakan itu adalah 1 juta. Kita kalikan dengan 1 juta. Hasil perkaliannya ini. Kemudian kita bagi dengan ukuran korpus. Ya, jadi ukuran korpusnya ya adalah ini. 112 ya, 102 325. Ya, kita masukkan 112 102 325. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, hasilnya sama ya. 53890,3 bla bla bla. Dan di sini hasilnya 53890. Kalau desimalnya ini dibulatkan 890 ya. Nah, jadi itulah formula untuk menghitung frekuensi relatif. Ya, jadi kita cari contoh lain, nanti akan sama saja, yaitu misalnya kita cari kata lain, yaitu beautiful misalnya. Kalau Anda mau, Anda bisa lakukan penghitungan frekuensi relatif secara manual. Ya, nanti hasilnya pasti sama atau paling tidak mirip. Ya, di sini hasilnya adalah 74,726. Kalau ingin mencoba, bisa dikalikan 8.377 dikali 1 juta dibagi ukuran korpus 112.102.325. Ya, nanti hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Ya, jadi itu tadi tentang komponen dan formula frekuensi relatif. Demikian ya tutorial kali ini mengenai komponen dan formula frekuensi relatif. Pada pertemuan berikutnya, pada sesi tutorial berikutnya kita akan lanjutkan mengenai perbandingan dua korpus ya dan manfaat dari frekuensi relatif dalam melakukan perbandingan tersebut. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di bawah dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.